Itu tadi ya? Hah? Ya? Udah. Oke. Ya. Iya bang, cerita bang. Udah. Agenda hari ini bang? Teman-teman yang baru datang loh. Udah sekalian. Oke lanjut bang. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, yang sudah menyempatkan datang di kantor kami. Dan hari ini kita ingin menggelar satu jumpa pers berkaitan dengan pertama ulang tahunnya Naif. Iya, Ya kan? pas hari ini. Pas hari ini ulang tahun Naif, umur bro 26 atau 26 tahun. Jadi 26 tahun Ben Naif ulang tahun, tapi hari ini Mas Jarwo ya tanda kutip merayakan ulang tahun Naif ini sendiri gitu loh. Terus kemudian juga kita ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan permasalahan Naif yang tentunya beberapa bulan lalu dari mulai awal Juni Lebaran itu mendapatkan boleh dikatakan goncangan bahwa beberapa personilnya mengundurkan diri secara tertulis, antara lain basis, drummer, sama vokalis. Artinya ada Mas Pepeng, terus kemudian Mas Emil sama Mas David, dan hanya tinggal satu saja, yakni Mas Jarwo yang memang bertahan. Nanti kita akan jelaskan kronologis apa sih sebenarnya yang terjadi, yang selama ini belum mendapatkan informasi yang terbuka, karena selama ini hanya melalui channel YouTube Mas Jarwo. Kemudian David sudah mengumumkan di di channel YouTube, bahkan di media, sama Emil dan Pepeng. Jadi boleh saya jelaskan, yang pertama berkaitan dengan adanya surat yang diajukan. Nanti detailnya sama Mas Jarwo ya, saya secara garis besar. Ada surat yang dikirimkan oleh kurir, yang dikirimkan oleh Pepeng dengan Emil, yang pada intinya mereka sudah menyatakan diri bubar. Boleh dikatakan mereka sudah tidak lagi eksis di dalam grup band Naif. Itu sudah disampaikan, dan kemudian surat itu ditandatangani oleh mereka, oleh 3 pihak. Kemarin yang menandatangani yang sudah kami lihat, satu David, kemudian Pepeng, dan Emil. Nah, 3 ini meminta kepada klien kami atau Mas Jarwo untuk menandatangani, tapi kemudian ditolak oleh Mas Jarwo dengan alasan bahwa Mas Jarwo tidak pernah diajak rembukan, tidak pernah kemudian diajak bicara mengenai pembubaran. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab dalam arti eksistensinya Naif ke depan, Mas Jarwo mengatakan kepada kurir, saya akan meneruskan, dan bahkan sudah sudah disampaikan melalui channel YouTube-nya Mas Jarwo bahwa Mas Jarwo satu-satunya yang hari ini bertanggung jawab terhadap Naif dan ke depannya. Nah, singkat cerita, kemudian kami bertemu dengan Mas David. Mas David mencoba, saya bertanya, meluruskan seperti apa, yang pada akhirnya terungkaplah permasalahan yang sesungguhnya, bahwa memang sudah tidak ada keinginan daripada pihak-pihak yang mengundurkan diri itu untuk melanjutkan band ini. Nah, Mas Jarwo secara prinsip mendapat dukungan dari David sebagai vokalis untuk silakan teruskan, gitu loh. Diteruskanlah Naif ini, yang kemudian kami kemudian untuk mengamankan, karena ketika bicara band bubar tinggal Mas Jarwo, nanti banyak orang yang mengklaim yang menggunakan nama Naif. Akhirnya kami sudah mendaftarkan nama Naif itu
ya ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai paten untuk nama band dan kegiatan bermusik. Dan itu sudah kita daftarkan di Kumham. Konsultannya sebelah saya, Bang Muklis. Dan nantinya kenapa kita mendaftarkannya? Sebelum kita mendaftarkan kita bicara baik-baik dengan David. David mendukung dengan apa yang kita lakukan, dengan memberikan surat dukungan bahwa oke, wo, bahasanya ya, oke, wo, untuk mengamankan udah lu pakai nama lu dulu aja, nanti supaya tidak ada orang yang mengklaim, karena sistem kita adalah siapa yang kemudian mendaftarkan dia punya hak, kan kira-kira seperti itu. Makanya kita tim kuasa hukum kemudian mendaftarkan band ini dengan tujuan adalah semata-mata untuk mengamankan band naif ini untuk tidak dipakai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mengambil keuntungan dari permasalahan itu. Nah ini kemudian adalah timbul sanggahan, ya, keberatan dari saudara Emil dan saudara Pepeng. Alasan mereka Jarwo tidak beritikat baik. Padahal kalau kita balik cerita ke belakang, yang tidak punya itikat baik itu yang mereka, tanda kutip, memaksa Jarwo menandatangani surat seolah-olah bubar naif itu. Mengirimkan kurir, tidak berbicara dengan baik-baik, tidak berbicara seperti sahabat, tapi seolah-olah seperti musuh dalam selimut gitu loh. Mereka memaksa supaya lu bubar aja, padahal band ini memang dibesarkan oleh mereka. Nah, kenapa kami percaya diri? Karena David sendiri sebagai vokalis, boleh dikatakan sebagai ikon daripada naif sendiri, memberikan dukungan. Tidak ada yang namanya Mas Jarwo mau menguasai naif secara keseluruhan. Tapi mereka lupa berpikir bahwasanya mereka ini sudah mengundurkan diri. Yang membubarkan diri mereka, yang mengundurkan diri mereka, yang meninggalkan mereka, tapi ketika kita lagi urus, tapi kita disalahkan. Kita disalahkan, terutama Mas Jarwo, klien saya ini, seolah-olah ingin menguasai secara keseluruhan. Ini yang kemudian secara akal sehat kita, ini maunya apa manusia seperti ini? Kalau memang udah bubar, sudah keluar, ya sudah keluar. Nanti tinggal Mas Jarwo cari personil. Ini biasa di grup band. Cuma permasalahannya seolah-olah tidak ada yang boleh melanjutkan naif. Padahal yang tidak mau melanjutkan naif adalah mereka. Mas Jarwo secara prinsip ingin meneruskan dan ingin yang namanya naif itu tetap eksis. Nah, ini adalah bukti bahwa Mas Jarwo punya itikat baik mempertahankan giroh daripada band ini tetap eksis. Nah, terkait permasalahan aset daripada naif, ada beberapa satu rumah yang dianggap Mas Jarwo belum menyelesaikan dan sebagainya. Padahal Mas Jarwo kemudian David sudah mendatangi. Jadi pada saat band ini eksis adalah beli rumah satu yang menjadi base camp. Nah di sana itu karena kemudian tempat itu banjir dan sebagainya, dokumennya itu hilang. Padahal setelah pasca bubar ya, Mas David sama Mas Jarwo sudah mendatangi pemilik rumah untuk membikinkan akte jual beli lagi, tapi belum terjadi karena memang masih menunggu, dan bahkan ada janji daripada pemilik rumah untuk buyback. Nah masalah itu, jadi sekali lagi mau banyak yang kita luruskan nanti, tinggal ditanya dengan Mas Jarwo. Pada intinya Mas Jarwo hari ini yang meneruskan daripada band ini untuk berdepannya, dan tetap membuka peluang bagi teman-teman yang sudah hengkang, yang sudah mendeklarasikan tanda kutip diri untuk bubar, untuk benar-benar kalau mereka mau kembali ya silahkan, kita tetap jalan. Nah, cuman pernyataannya yang jadi masalah hanya, saya melihat ya sekali lagi, hanya David yang punya jiwa besar mau berkomunikasi, mau menjalin silaturahmi, bahkan kita sudah ketemu bareng melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kedepannya kira-kira naik ini berjalan. Dan David secara lisan mengatakan kepada kami, kepada Mas Jarwo, gua akan tetap sama-sama naik kok, walaupun
semua dalam konteks naifnya dipegang Jarwo, gue akan ikut ketika memang naif harus manggung lagi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu dari saya, nanti dari Mas Jarwo. Monggo Mas Jarwo. Oke. Iya, jadi merayain ulang tahun tapi di tempatnya lawyer gitu. Harusnya kan senang-senang gitu kan, bikin musik apa. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian dijadiin momen aja bahwa sebenarnya ini saat ini nih gue cuma mau menindaklanjuti ya statement yang gue bikin di YouTube waktu itu, yang sebenarnya di situ masih ngambang kan pertanyaannya, naik bubar apa enggak gitu. Jadi di kesempatan ini gue mau bilang bahwa naik itu masih ada, karena beberapa media atau masyarakat umum itu yang kepatok di mereka adalah naik udah bubar. Itu yang pengen gue luruskan pertama. Terus urusan haki, setelah gonjang-ganjing kemarin gue ngobrol sama pengacara ini yang nggak boleh disebut namanya. Akhirnya udah lo daftarin aja. Akhirnya untuk mempersingkat urusan lah istilahnya ya, udah daftarin deh pakai nama gue dulu deh. Ntar niatnya pada waktu itu misalnya setelah ini dapat namanya terdaftar, itu semua orang yang ada haknya di brand Naif ini ya kebagian haknya. Jadi emang gue nggak mau berniat ini gue ambil sendiri deh, ini punya gue gitu. Kalau mau apa urusannya sama gue, sebenarnya nggak gitu. Emang gue sebenarnya udah membagi-bagi, oh ini haknya ada si ini, ada si ini, ada si ini, udah semua. Terus dibantu sama Bang Muklis juga buat ke hakim daftaran ya. Cuman setelah itu didaftarkan ada surat keberatan dari Emil sama Tepeng Franky dengan alasannya itu tadi yang etika tidak baik itu. Terus kok apa ya, gue mikirnya kok gue jadi diginiin ya, nggak, maksudnya jadi salah lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, gue ujungnya udah Bang, kita apa yang prosedur yang mesti kita lakuin. Akhirnya dijalanin, kita mungkin ya bakal masukin surat sanggahan keberatan. Kalau itu diterima alhamdulillah, kalau enggak Naif ini bisa lepas lagi ya gue belum tahu deh gimana gitu. Soalnya masih harus ya konsultasi lagi lah untuk arah depannya. Terus berhubung yang tadi yang aset itu, emang rumah itu akhirnya akan tadinya mau dijual, cuman karena itu kan dari beli kan suratnya belum balik nama ya, jadi masih atas nama penjualnya. Tadinya kita mau jual, cuman berhubung suratnya hilang, kita mau urus lagi sampai ke itu udah ke RT RW, ke kecamatan segala, ke polisi segala. Akhirnya ketemu sama yang jual lagi, mau di buyback, cuman prosesnya belum selesai. Itu juga kalau misalnya itu udah beres ya dibagiin sama rata lah, yang punya hak siapa ya dibagiin. Itu udah dijalanin juga. Terus buat bandnya ya sampai sekarang itu yang bisa gue ceritain prosesnya setelah kemarin statement. Jadi kalau masih ada yang bilang Naif udah bubar gitu ya tolong dikoreksi. Masih ada dan tinggal satu orang. Wah, lebih susah lagi mungkin. Akhirnya ya udah singkat waktu daftar sendiri dulu aja. Ntar kalau mau ada apa tinggal nelpon, tinggal ngobrol, tinggal apa yang mesti dilakuin gitu. Enggak, ya itu doang sih. Tapi lo terbuka sama teman-teman Naif ya, terbuka untuk artinya dia mempunyai Naif juga ya Bang? Iya banget, segampang itu. Saya kayak sekarang David aja maksudnya kok gue ikutan nama ya udah, tapi kayaknya untuk ini satu orang dulu nih, ya udah pakai nama dulu gitu. Nggak apa-apa gitu, dia mendukung, ya udah dia pun ya udah, gue lebih lega kalau lu yang daftarin nih namanya apa, brandnya pakai nama lu dulu ya nggak apa-apa, yang penting jangan ke orang lain dulu, istilahnya kan masih di circle-nya lain. Kan buat yang lain juga segampang gue mau ikutan ini, ayo ya udah, ntar kita tinggal misalnya ke notaris gitu, bikin surat pernyataan ini udah, jadi urusan legalnya udah segampang itu sebenarnya. Bang, tadi sempat disinggung soal
indikasi pemaksaan tanda tangan surat pemunduran tuh Bang. Nah itu gimana sih Bang perasaannya sebagai teman satu band sendiri diperlakukan seperti itu Bang? Ya gimana ya. Kalau waktu itu surat itu datang dengan alasan ini buat penyelenggara nih, kalau misalnya mau hire Naif biar nggak usah panjang lebar, kita kasih surat ini aja gitu. Tapi setelah gue baca suratnya, kok ini surat jadi resmi bubar ya, maksudnya dengan gampangnya bahwa Naif sudah tidak sudah bubar lah istilahnya, bukan Naif sedang istirahat atau vakum gitu kan, lebih santai gitu. Dari situ doang sih yang terus yang mereka udah tanda tangan semua. Nah, sayang banget nih. Terus gue nggak diajak ngobrol urusan itu yang lebih malesnya lagi. Berarti alasan pemunduran diri teman-teman yang Bang Emil dan Bang Pepeng sendiri itu kurang jelas atau bagaimana Bang sebenarnya? Ya kalau di awal sih sejelas mereka cuma mau ada urusan lain aja. Kapan Bang mulai pemicu untuk keretakan akhir mereka inisiatif untuk mengundurkan diri lah ya? Karena kan Mengundurkan dirinya tuh bulan apa ya? Ada tuh ikutnya tuh sampai lupa. Kalau nggak salah Maret, April atau Maret ya? tahun ini. Iya, 2020. Itu udah direncanakan apa? Maksudnya udah dari ngomong sebelum Sempat kumpul kah teman-teman Naif? Enggak. Jadi pas pandemi 2020, 2019. 2020 terus berjalan sekitar 6 atau 7 bulan, tahu-tahu itu aja si Emil WhatsApp, bro gue udah saatnya untuk resign nih, terima kasih atas petualangan bla 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 gitu. Terus beberapa hari kemudian Pepeng juga di grup, sebelumnya dia nanya, guys gimana nih, Pepeng udah si Emil udah keluar, kita mau gimana nih, lu ada obrolan nggak gitu. Terus saya bilang santai aja dulu, lagi pandemi, kita juga kalau mau ketemu lagi susah kan. Terus sehari kemudian Pepeng WhatsApp lagi, gue kemarin udah teleponan sama Emil dan akhirnya gue juga memutuskan diri untuk keluar dari Tapi ya, sebelum, Pepeng juga keluar. tapi sebelum itu hubungan baik saja gimana Bang? Gimana? Hubungannya pada setelah saat itu sih masih santai-santai aja sebenarnya. Cuma beberapa bulan kemudian mulai ada percikan lah istilahnya, yang mulai ada komen, mulai ada interview, terus yang yang mengangkat-angkat isu bahwa Naif itu bubar gitu. Dan sebenarnya kalau yang gue analisa tuh mereka tuh enggak, ini sebelum surat itu ya, sebelum surat datangnya, jadi mereka enggak menyatakan bahwa Naif itu bubar sebenarnya, tapi mereka menaikkan isu bahwa kalau salah satu dari personil keluar ini grupnya bubar, itu yang isu yang dinaikkan. Cuma kadang media mendistorsi itu jadi Naif bubar, jadi Naif bubarnya aja yang diangkat. Nah setelah itu rame, baru tahu-tahu keluar surat pembubaran itu yang hasil tantangan di atas materi. Bang, alasan lu untuk hari ini Apa tuh? alasan lu bicara skenario Statement kemarin itu kan akhirnya gue baca komen, terus banyak yang mendukung bahwa Naif ini brand mau ngapain, mau diapain, apa mau bubar sekalian, terus urusan ini gimana, urusan aset gimana, itu belum ada. Mas, tapi pada saat melayangkan pengunduran diri, responnya Mas Yoros itu seperti apa? Langsung mendatangani atau mengiyakan, atau sempat ada penanganan dulu dari Jarwo untuk mereka mengundurkan diri? Kalau gua pribadi tipenya yang kalau alasannya logis, ya udahlah ngapain gua maksain gitu. Jadi ini gua lebih ngelihat brand besarnya gitu ya, yang harus dijaga citranya lah, potensinya gitu ya. Kalau emang mau keluar ya silakan gitu, cuman caranya yang asik lah gitu, jangan tahu-tahu ini terus tahu-tahu bikin surat dan gua nggak diajak
ngobrol-ngobrol bareng itu yang bikin jadi panjang nih gue nih gitu. Jadi belum ada sempat obrolan bahwasannya untuk menahan atau tiba-tiba langsung surat itu dilayangkan. Iya, jadi Emil keluar pertama di grup, terus seminggu kemudian Pepeng, drummer, terus kira-kira hampir sebulan manajemen juga keluar. Nah, seminggu setelah manajemen keluar, datanglah surat pembubaran itu. Posisi David masih dalam. Pada saat sebelum surat, gue masih mikir gue tinggal berdua sama David. Gue sempat whatsappan, Pit, ayo Pit, kalau udah mau keluar udahlah kita riset nih naik nih, kita bikin sesuatu. Tapi tahu-tahu datang surat itu yang dimana dia juga udah tanda tangan. Jadi ya kalau tanda tangan sih kan kita mau. Sempat kontak David, alasannya dia menyetujui keluar dari grup. David itu dia apa ya? Kalau waktu itu sih dia kemakan yang ini surat buat IO gitu. Terus dia juga nggak mungkin lagi kurang cermat kali ya untuk membaca surat apa ini apa isi surat sebenarnya itu apa. Mungkin dia ya lagi kelepasan aja sih. Atau Mas ada menarik nggak Mas nama Naif itu? Ada pihak lain yang ingin menarikan nama Naif sudah besar. Ya, ada kemungkinan nggak ketika Mas Jarwo ingin mendaftarkan tapi tidak boleh secara pribadi, ada nggak pihak lain yang ingin menarik nama Naif itu? Ya, jadi setelah didaftarin itu baru ketahuan kali ya. Saya bisa jelaskan sedikit mengenai aspek kekayaan intelektual ya, dalam hal ini kepemilikan merek dengan nama Naif. Sebenarnya kalau kita lihat dari pembicaraan awal Bang Jarwo ini, dia itu punya itikat baik sebenarnya. Itikat baik dia justru seolah-olah dibalikkan ketika surat keberatan masuk saat Bang Jarwo mengajukan permohonan merek atas nama dia pribadi. Padahal kalau kita lihat dari awal secara konseptual, justru Bang Jarwo lah yang ingin mempertahankan nama Naif ini, gitu loh. Nah, ini ada kesalahan yang mungkin karena komunikasi atau karena hal lain, tapi saya melihat di sini seolah-olah harus diputarbalikkan sehingga proses permohonan mereknya yang sedang diajukan ini seolah-olah sekarang jadi terhambat oleh adanya keberatan yang diajukan oleh dua orang ex personil Naif, yang mana tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mereka itu sudah membubarkan diri lebih dulu. Jadi ibarat 4 orang yang ada dalam satu kapal, 3 orang ini udah terbang nih, udah lompat. Ketika 3 orang lompat, pastikan orang yang satu ini harus menyelamatkan kapal ini. Nah, niatnya Bang Jarwo ini adalah menyelamatkan kapal dengan nama Naif ini, sehingga atas usulan ke tim kuasa hukum, maka kita ajukan kepemilikan kekayaan intelektualnya sebagai merek. Karena Naif ini memang sesuatu nama yang memang harus dilindungi secara eksekutif atau secara eksklusif, secara kepemilikan secara eksklusif, sehingga ketika diajukan yang 3 orang ini udah keluar, tiba-tiba 3 orang ini seolah-olah ingin naik kembali dan membalikan fakta bahwa Bang Jarwo ini punya itikat tidak baik mengajukan nama Naif atas nama personal. Dua orang. Atas nama personal, bukan nama Bang Jarwo sendiri. Yang 2 orang ini keberatan. Nah, proses berjalan, 2 orang ini mengajukan dan Bang Jarwo juga istilahnya islah dengan salah satu personil yang belum ada di antara kedua ini, yaitu David sebagai sang vokalis, dan dia berdiskusi dan tadi sudah disampaikan bahwa David pun setuju untuk nama ini di atas namakan Jarwo, nama Naif sementara. Soal kepemilikan nanti apabila pada akhirnya mereka pun ingin merapat atau ingin kembali bersama grup band Naif ini, ya seperti rekan-rekan dengar tadi, Bang Jarwo nggak keberatan, nanti tinggal bicara aja sebenarnya. Jadi disinilah menurut saya itikat tidak baik yang disampaikan dalam surat keberatan itu kurang memenuhi unsur menurut saya. Kenapa? Justru Bang Jarwo lah punya itikat baik, ingin menjaga nama Naif ini sehingga tidak sampai nanti barangkali bisa saja orang lain yang mendaftarkan yang bukan bagian dari Naif, bukan bagian dari personil Naif, ya kan? Jadi menurut saya seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana, apakah ada tarik-tarikan gitu atas nama Naif? Tidak ada, justru mereka kan meninggalkan Naif. Justru mereka boro-boro kepikiran untuk ngajuin nama Naif.
bahkan mereka ingin mengundurkan diri dan ingin meninggalkan Naif. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kesannya kan seperti itu. Dan ketika Bang Jarwo dengan itikat baiknya ikut prosedur aturan main di bidang kekayaan intelektual, maka Bang Jarwo berusaha mengajukan nama Naif ini. Nah, ketika diajukan, masuklah surat keberatan dari 2 personil ex Naif itu. Surat keberatan itu masuknya ke siapa, Bang? Ke Direktorat Secara- Jenderal Kekayaan Intelektual, Oh, oke. ke DJKI ya. Oke. Artinya menghambat proses itu tadi ya. Bukan ya, sebenarnya ya bukan menghambat, tapi setidaknya itu memang hak sih. Di dalam aturan main prosedur kekayaan intelektual, setiap pihak boleh mengajukan keberatan dengan dasar alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang. Tapi kita juga sebagai pihak yang mengajukan mempunyai kesempatan juga untuk melakukan sanggahan atas keberatan tersebut. Dan saya harapkan mudah-mudahan dengan adanya press conference ini bisa ya mendamaikanlah hal-hal seperti ini dan akhirnya tidak menghambat proses permohonan merek ini, sehingga nanti ketika ini sudah terdaftar ya tinggal bicara bareng aja, duduk bareng aja gitu ya. Barangkali seperti itu dari segi kekayaan intelektual yang bisa saya sampaikan. Bang Jarwo, jika David Naif mengcover lagu Naif sendiri, apakah dibebaskan atau bayar royalti? Kalau sejauh ini sih bebas-bebas aja sih. Kalau urusan hak cipta lagu tuh sebenarnya udah terdaftar, udah ke publisher. Jadi masing-masing lagu emang kadang ada bikin yang bikin sendiri, ada yang bikin rame-rame gitu. Kalau gua pribadi, kalau yang bikin rame-rame ya udah bebas. Tapi kalau yang bikin satu orang gitu penciptanya ya tinggal diomongin aja sama yang gitu. Bang Jarwo, artinya kalau memang Naif aktif kembali dengan personil baru, nah apakah pengen menjadi tampil di muka publik dengan konsep yang sama atau bagaimana, Bang? Kalau itu gue belum belum kepikiran. Tapi palingnya stepnya sampai sekarang ini di survive-in lah gitu, dipertahankan. Nuansa Naifnya. Jadi ya gue nggak tahu, mungkin tiba-tiba tahu-tahu gue sama David doang yang jalan, atau gue sendiri dengan personil lain gitu, atau malah berempat-empatnya bisa gabung lagi, ya gue belum tahu. Tapi paling nggak sampai sini lah. Maksudnya enaknya di gue tuh kalau oke nih udah terdaftar, aman, ayo kita jalan lagi yuk, santai-santai aja gitu. Jadi udah nggak ada urusan kayak gitu. Mungkin selama pandemi itu job Naif sendiri mungkin seperti apa, Bang? Ya Jarang manggung dari atau- awal PSBB ya kan nol, nggak pernah manggung, ketemu pun nggak. Virtual gitu. Nggak ada. Dan ini ulang tahun ini ada agenda apa gitu, maksudnya rencana Sebenarnya sebelum ada ini. bareng David atau seperti apa? Tadinya gue mau bikin apa ya, Naif kan punya sosmed gitu, terus semenjak pandemi kan mati tuh, gue pengen menghidupi itu lagi sebenarnya. Cuman kebetulan karena satu lain hal gue belum dapat pasportnya, jadi gue belum bisa.